What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini gue akan ngebahas iPhone 14 Plus versus 14 Pro Max versus 14 Pro. Mana yang lebih layak dibeli? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, sebelum gue mulai, gue mau ucapin terima kasih dulu untuk Studio Ponsel yang sudah support video ini. Buat lo semua yang lagi cari produk Apple ataupun produk lainnya, lo bisa kunjungi Instagram Studio Ponsel di sini ataupun Tokopedia-nya Studio Ponsel di sini. Oke, link pembelian ada di description di bawah. Oke, di sini gue akan ngebahas yang pertama itu 14 Plus dulu aja kali ya. 14 Pro udah pernah gue bahas, tapi kita akan compare di sini. Jadi kita singkirin terlebih dahulu 14 Pro Max juga sama setelah 14 Plus saja. Oke, ini iPhone 14 Plus dan ini yang warna blue. Warnanya blue dan ini yang 128GB. Oke, langsung aja kita buka boxnya ya. Basically semua isi dalam dusnya sama aja dengan iPhone lainnya. iPhone-nya gue singkirin terlebih dahulu. Ya, masih sama ya. Ada manual book, stiker dan lainnya serta ada SIM ejector juga di sini. Dan tentunya ada kabel Lightning to USB-C atau USB-C to Lightning. Ya, sekarang kita ke unitnya aja. Dan ini unit iPhone 14 Plus-nya. Dan ini warna blue. Dan tentunya belum di setup ya. Kayaknya gue akan setup terlebih dahulu sambil kita buka juga yang 14 Pro Max. Oke? Ya, sedang setup iPhone 14 Plus-nya. Kita buka yang 14 Pro Max-nya. Ya, seperti tadi udah gue katakan, basically-nya sama aja untuk isi dalam dusnya. Nah, ini dia 14 Pro Max-nya. Kita singkirin dulu unitnya. Kita taruh sebelah sini. Dan ini isi dalam dusnya sama aja. Ada kabel Lightning dan USB-C tentunya kalian bisa lihat, dan tentunya ada manual book, SIM ejector dan stiker juga. Oke, sama aja, nggak ada bedanya untuk isi dalam dus. Ini yang warna deep purple untuk 14 Pro Max nya dan ukurannya yang 256GB. Wow, gede banget ya ukurannya 256GB. Oke, kayaknya keduanya biar enak gua setup dulu sampai beres baru kita bahas. Tunggu sebentar, oke? Oke, sudah ada 3 device dan ini udah gue setup semua, sudah gue upgrade juga ke iOS 16.0.3. Tapi pertama-tama gue akan ngebahas si iPhone 14 Plus ini. Nah, ini nih udah kelihatan banget ya. Ukurannya kalian bisa lihat lebih besar daripada iPhone 14 yang udah pernah gue bahas di video ini. Nah, lu bisa nonton di situ. Ini tuh bener-bener gede banget ukurannya. Dan ini warna blue ya. Jadi iPhone 14 Plus ini warna blue dengan dual kamera. Secara ukuran itu mirip-mirip dengan 14 Pro Max. Bukan mirip sih, tapi emang sama gitu ya. Nah, tuh kalian bisa lihat ini sama persis loh, kelihatan loh ya. Yang sama-sama 6,7 inci. Jadi ukurannya sama gitu. Oke, sebentar untuk 14 Pro Max-nya nanti dulu, sabar dulu. Sebenarnya di antara ketiga device ini menurut gue yang tengah-tengah itu adalah 14 Pro. Karena ukurannya 6,1 inch gitu ya. Kalau 14 Plus dan 14 Pro Max itu tuh ukurannya di 6,7 inch. Jadi lebih besar daripada si 14 Pro aja kayak gitu. Lalu displaynya ini memiliki perbedaan antara 14 Plus, 14 Pro dan 14 Pro Max. Tetapi kalau misalkan 14 Pro dan 14 Pro Max ini sebenarnya sama ya. Untuk displaynya itu sama karena mereka memang sama-sama spesifikasinya. Yang beda itu adalah ukurannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan pixel resolutionnya berbeda ya karena memang ukurannya lebih besar daripada si 14 Pro gitu. Nah, cuman yang memiliki perbedaan tuh di 14 Plus ini. Jadi si 14 Plus ini tuh tidak ada Dynamic Island tentunya. Kalau 14 Pro di sini kalian bisa lihat ada Dynamic Island, 14 Pro Max juga ada Dynamic Island ya. Lalu iPhone 14 Plus tidak adanya ProMotion 120Hz. Jadi dia belum support 120Hz untuk refresh rate-nya pada iPhone 14 Plus. Dan tentunya tidak ada Always On Display. Always On Display hanya ada di 14 Pro series, 14 Pro ataupun 14 Pro Max ini. Dan yang paling membedakan adalah 2000 nits peak brightness outdoor. Nah, ini beda banget nih brightness-nya antara iPhone 14 Plus dengan 14 Pro series. Oke? Lalu yang paling membedakan adalah chipset. Chipset di iPhone 14 Plus ini masih menggunakan A15 Bionic, yang dimana chipsetnya ini sama digunakan dengan iPhone 13 series. Tetapi yang membedakannya adalah pada prosesornya. Ya, meskipun terkesan di atas kertas masih terlihat sama aja. Cuman ya namanya juga Apple ya. Dia memang sengaja kayaknya ya, sengaja banget.
membuat menjadi prosesornya terkesan lebih meningkat daripada 13 Pro Series atau 13 series kalau kita bandingkan dengan iPhone 14 Plus ini, kayak gitu. Lalu terkait kamera juga beda ya, beda banget lah jelas. Untuk 14 Pro Series, di sini tangan kanan gue ada 14 Pro Max. Untuk kamera sistemnya, kalau misalkan si 14 Plus itu 12 megapiksel, tetapi kalau yang 14 Pro Series mau itu iPhone 14 Pro atau 14 Pro Max itu sampai ke 48 megapiksel. Jadi sudah jelas lebih unggul Pro Series daripada Plus. Dan memang kita bisa bandingkan ya. Ini tangan gue cuma 2, jadi gue pegang 14 Pro Max aja dan 14 Plus. Jadi kalau kita cek sama-sama buka kamera, ya bener banget kalau gue ngerasa tetap lebih powerful si Pro Series atau 14 Pro Max ini ya, karena memang terkait aperture-nya juga berbeda ya, ultra wide-nya berbeda, dan optical zoom-nya juga beda banget. Di sini kalian bisa lihat optical zoom-nya aja cuma 2, tetapi untuk Pro Series sampai 4 nih, dari ultra wide, wide, zoom 2 kali, lalu telenya juga kayak gitu ya. Jadi memang ini beda banget nih. Kalau 14 Pro sama ya dengan 14 Pro Max ya. Nah, dan kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, 14 Pro dengan 14 Pro Max sama nggak?" Sama, cuma beda ukuran aja. Jadi untuk 14 Pro di tangan kiri gua ini kalian bisa lihat berbeda jauh ya ukurannya. Lebih kecil tuh. Dan ini gede banget, bigger banget menurut gue, big size banget, gede. Gue kurang nyaman, tapi gue lebih nyaman di 14 Pro karena ukurannya udah pas banget, 6,1 inch. Secara spesifikasi sama, kamera juga sama, fiturnya sama, tidak ada yang beda, cuman beda ukuran aja, kayak gitu. Kita balik lagi ke 14 Plus. Nah, 14 Plus juga di bagian kamera juga ada beda juga ya. Untuk fotonya, dia tidak memiliki night mode portrait. Pada saat kita menggunakan portrait, dia tidak ada fitur night mode untuk portraitnya, dan dia tidak memiliki makro fotografi serta tidak adanya Apple ProRAW. Tapi kalau 14 Pro Series itu adanya fitur ProRAW ya. Tetapi kalau misalkan 14 Pro Series di sini dia memiliki night mode portrait dan tentunya adanya makro fotografi serta Apple ProRAW ya. Jadi di sini dia ada untuk RAW-nya ya, dimana dia bisa untuk atur si hasil gambarnya di sini. Nah, ini ada ProRAW-nya, ada RAW. Kalau misalkan 14 Plus tidak ada kayak gitu. Dan jangan tanya iPhone 14 ya, karena memang udah pasti tidak ada kalau 14 Plus-nya aja nggak ada RAW ya, kayak gitu. Dan untuk videonya, nah untuk videonya ini hampir sama semua spesifikasinya, tetapi yang membedakan adalah dia tidak adanya ProRes. 14 Plus tidak adanya ProRes, tetapi kalau si 14 Pro ada ProRes kayak gitu ya. Jadi si 14 Pro lebih unggul fiturnya daripada 14 Plus. Oke. Dan yang paling gua suka adalah mode videonya bisa makro untuk 14 Pro series, tapi kalau 14 Plus tidak bisa makro kayak gitu. 14 Plus dan 14 Pro series ya, ini memiliki cinematic video. Oke. Sekali lagi buat teman-teman, 14 Pro dan 14 Pro Max sama aja, jadi gue sebutnya 14 Pro Series aja. Oke, sekarang kita cek bagian kamera depan. Nah, ini dia kamera depan ini sama persis, tidak membedakan jauh, sama-sama 12 megapiksel juga. Tetapi yang membedakan adalah 14 Plus tidak memiliki ProRes video untuk kamera depan. Tetapi kalau misalkan si 14 Pro Series memiliki ProRes video. Oke, secara global ini tidak beda jauh ukurannya antara 14 Pro Max dan 14 Plus. Hanya yang membedakan jauh untuk seri iPhone 14 atau 14 Pro. Kalian bisa lihat 14 Pro gua ukurannya juga kalah jauh. Ya iyalah, namanya juga 6,1 inch dan 6,7 kayak gitu. Dan untuk desain tentunya ya, kalau misalkan desain gua lebih suka sebenarnya si series Pro, meskipun dia suka nyeplak nih di bagian stainless apa bezelnya ini nih ya. Jadi di bezelnya tuh suka nyeplak tuh sidik jari. Ya namanya beda ya. Ini kan aluminium ya. Ini stainless bezel gitu ya. Jadi ya beda, emang beda tuh. Kalian bisa lihat ya, berkilau-kilau kalau yang seri Pro. Kalau yang seri Plus biasa aja udah, namanya juga aluminium kayak gitu. Sebenarnya yang paling membedakan jauh udah terlihat jelas. Urutannya adalah iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro dan 14 Pro Max. Kenapa urutannya seperti itu? Ya memang perbedaannya adalah Pro Series dan tidak Pro Series gitu aja. Udah dua tipikal itu. Dan untuk berat kayaknya gue lebih suka 14 Plus. Lebih berat 14 Pro Max daripada 14 Plus. Cuman kalau kita bandingkan dengan 14 Pro, ini ya jelas ukurannya lebih kecil, jadi lebih ringan di tangan kayak gitu. Ya, ketiga device ini, iPhone 14 Plus, 14 Pro dan 14 Pro Max ini memiliki kapasitas baterai yang berbeda, kecuali 14 Plus dan 14 Pro Max. Ini kapasitasnya sama-sama di 4323 mAh. Wajar karena ukurannya lebih besar, jadi baterainya juga lebih besar. Berbeda dengan iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro ini memiliki kapasitas baterai di 3200 mAh aja. Ya wajar karena ukurannya juga cuma 6,1 inch. Jadi
menurut gua ada perbedaan untuk ukuran, dimana itu juga bersignifikan perbedaannya pada kapasitas baterai kayak gitu. Dan ketiga device ini memiliki kapasitas memori RAM di 6 GB RAM. Oke, jadi untuk RAM sama semua. Lalu untuk harga terendah adanya di iPhone 14 Pro ya. iPhone 14 Pro di harga 20.050.000-an. Kalau misalkan iPhone 14 Plus ini ada di 21.050.000 ya. Loh, kok kenapa lebih murah 14 Pro bang? Padahal spesifikasinya lebih tinggi. Ya karena ukurannya kecil, lebih besar ukurannya si 14 Plus. Jadi harganya lumayan lebih meningkat atau lebih naik daripada si 14 Pro gitu. Jadi iPhone 14 Plus wajar kalau di harga segitu. Dan untuk harga yang tertingginya adalah di 14 Pro Max. Iyalah, spesifikasinya juga jauh lebih tinggi dan tentunya lebih besar juga ukurannya. Ada di harga 22.055.000 kayak gitu. Semua link pembelian ada di description di bawah ya. Oke? Ya, menurut gua di antara ketiga ini gua lebih nyaman di 14 Pro. Jujur, gua lebih nyaman di 14 Pro daripada iPhone 14 Plus karena lebih gede banget ukurannya. Gue kurang suka ukuran besar-besar tuh, gue kurang suka. Kayak nggak nyaman aja digenggam di tangan gitu loh. Karena kan kita akan gunakan sehari-hari ya, jadi kayaknya harus yang pas gitu loh di tangan. Ya itu tadi adalah compare dari iPhone 14 Plus, 14 Pro, dan 14 Pro Max ini. Menurut gua ketiga device ini sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Kalau kalian mau pilih yang mana, saran gue cuma satu, sesuaikan kebutuhan dan budget kalian masing-masing. Gak usah memaksakan, oke? Thank you so much untuk Studio Ponsel yang sudah support video ini. Buat lu semua yang pada mau beli Apple produk, silahkan langsung kunjungi Studio Ponsel. Di sini Instagramnya, di sini Tokopedia-nya. Linknya ada di description di bawah, oke? Ya, gue rasa cukup video kali ini. Semoga bisa mencerahkan teman-teman yang ingin beli iPhone 14 series, yaitu iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Oke? Yaudah, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.